Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran, sabdamu jujur dan benar untuk selamanya. Semoga kau tanam dalam-dalam di hati kami, agar kami semakin yakin bahwa Engkau beserta kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kami kepadamu dan semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerjaan Allah, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatirannya di dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan tentang benih yang ditaburkan sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini, yang kemudian diartikan oleh Yesus, tak lain dan tak bukan adalah berbicara tentang kondisi kehidupan umat beriman. Ada yang subur, ada yang berbatu-batu, ada yang bersemak duri, ada yang tidak subur, dan lain-lain. Benih yang ditaburkan itu akan bertumbuh dan berbuah limpah kalau jatuh di tanah yang subur. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lahan subur bagi firman Tuhan itu ialah hati yang terbuka untuk mendengarkan dan merenungkan dan mengambil hikmah dari setiap firman Tuhan. Firman itu bergema dan menjadi pelita bagi langkah kita kalau kita mau dengan sadar dan bebas menghidupinya. Dari pihak Allah selalu mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau membuka hati
agar sabdanya itu bersemi dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyadarkan para murid bahwa firman itu tidak selalu terima dengan baik oleh manusia. Seringkali kedegilan hati manusia menghambat pertumbuhan benih firman itu. Karena itu kita diajak untuk berhati lebar-lebar, membiarkan hidup kita dituntun oleh firman Allah yang hidup. Firman itu akan menuntun kita kepada rumput yang hijau, yang membentang, dan ke sumber-sumber air yang tenang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup yang kita jalani di dunia ini hanya sekali saja. Oleh karena hidup itu hanya sekali dan sementara, maka harus penuh arti. Hidup yang penuh arti itu adalah hidup yang berbuah, mendatangkan kebaikan dan berkat bagi sesama. Maka supaya hidup kita berbuah banyak, kita harus menjadikan diri kita seperti tanah yang subur, tempat semua tanaman bisa bertumbuh dengan baik dan sehat, dan akhirnya berbuah banyak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadikan hati dan jiwa kita bagaikan tanah yang subur berarti kita mau rendah hati, hidup bersama orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya, saling melengkapi serta saling menyempurnakan. Hidup yang seperti itu akan membuat hidup bersama jauh dari sikap saling mencela, membenci, saling menghakimi, iri hati, dan sebagainya. Hidup menjadi penuh sukacita, penuh cinta, dan persaudaraan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita adalah sebuah kesempatan. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari kita menjadikan hidup kita penuh arti, penuh berkat bagi sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika saatnya nanti kita tidak berdaya lagi, kita tidak mampu lagi bergerak, kita tidak menyesal karena hidup kita telah menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi lahan-lahan yang subur bagi tempat bertumbuh kembangnya benih-benih Injil Tuhan. Dan pada akhirnya benih-benih Injil Tuhan itu bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya berguna bagi siapa saja yang mau datang kepada Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.